Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dari nikmat yang tidak terlihat hingga nikmat yang terlihat, dari nikmat bangun tidur hingga kita tidur lagi, bahkan tidur pun adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada sang baginda alam, Sayyidul Asfiya, Imamul Anbiya, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Siapakah beliau? Beliau ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pengantar ilmu komunikasi, Bapak Diki Andika MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Berbicara yang namanya peran masjid dalam pemberdayaan umat. Masjid bukan hanya menjadi sebuah simbol keagamaan, namun juga menjadi identitas sosial masyarakat Madinah saat itu. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan spiritual bermuara dan dimulai dari masjid. Berbeda dengan masa kini, di mana pada umumnya masjid hanya dijadikan tempat ibadah, bahkan tidak mampu mengundang banyak jamaah. Permasalahan tersebut terletak dalam pengelolaan masjid yang tidak profesional. Masjid yang dikelola secara profesional dan melakukan pemberdayaan akan mampu. Masjid juga merupakan tempat untuk kegiatan pemberdayaan umat. Salah satu peran penting keberadaan masjid adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis masjid merupakan usaha pengingatan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masjid dan masyarakat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan, di mana masjid diharapkan mampu memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri. Di samping itu, masjid memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Catatan sejarah menunjukkan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para khalifah hingga dinasti-dinasti Islam setelahnya. Misalnya di Masjid Nabawi, selain melaksanakan aktivitas menimba ilmu, berdiskusi persoalan politik, Rasul juga melakukan aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan sumber daya ekonomi jamaah dalam membangun masjid dan memberdayakan jamaah
merupakan sebuah cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah pemberdayaan umat. Konsep pemberdayaan masjid menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya masjid yang ada. Jamaah masjid yang diberdayakan tidak dipandang sebagai kelompok yang menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah kelompok yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan jamaah dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap, meningkatkan kemampuan mobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan. Itu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon saya diberi maaf. Bila ada kata-kata yang benar, itu mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.